Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah makalah pengantar filsafat ilmu dari kelompok 7 dengan anggota Lindawati, Bintang Ali, dan saya sendiri, Hendirnawan, sama juga Francisco. Di bab pertama adalah latar belakang. Filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu yang berperan penting dalam membentuk pola pikir manusia. Kata filsafat berdasar dari bahasa Yunani philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan pada kebijaksanaan. Dalam perkembangannya, filsafat menjadi dasar dari ilmu pengetahuan karena menekankan pada pencarian kebenaran yang menyeluruh dan mendalam. Berbeda dengan ilmu lain yang memiliki objek terbatas, filsafat memiliki objek material yang tidak terbatas, baik yang nyata maupun abstrak. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu menjadi sarana penting untuk memahami hakikat pengetahuan, metode berpikir ilmiah, serta manfaat pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembahasan mengenai filsafat ilmu perlu dilakukan agar mahasiswa mampu mengembangkan cara berpikir kritis, logis, serta memiliki landasan moral yang kuat. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian filsafat? Kedua, apa saja ciri-ciri filsafat? Yang tiga, apa objek kajian filsafat? Yang keempat, apa saja cabang-cabang filsafat? Yang kelima, metode apa yang digunakan dalam filsafat? 6. Apa kegunaan dan peranan filsafat dalam kehidupanmu? Kemudian tujuan penulisan, 1. Untuk mengetahui pengertian filsafat, 2. Untuk memahami ciri-ciri filsafat, 3. Untuk menjelaskan objek kajian filsafat, 4. Untuk menguraikan cabang-cabang filsafat, 5. Untuk memahami metode filsafat, 6. Untuk mengetahui kegunaan dan peranan filsafat dalam kehidupan manusia. Kemudian pembahasan pada bab 2, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang secara khusus menelaah sifat dari dasar ilmu, metode ilmiah, serta landasan konseptual dari pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti apa itu pengetahuan, bagaimana cara memperolehnya, sejauh mana kebenaran dapat dipertanggungjawabkan, serta bagaimana ilmu seharusnya digunakan. Dalam hal ini, filsafat ilmu tidak hanya membicarakan isi dari ilmu pengetahuan, tapi juga meneliti hakikat, asumsi, dan metode yang melandasi perkembangan ilmu. Kedua, ciri-ciri filsafat. 1. Bersifat menyeluruh atau universal, bersifat mendasar atau fundamental, bersifat spekulatif dan reflektif, bersifat kritis, rasional, dan sistematis, serta menjadi pandangan hidup dalam menghadapi realitas. Kemudian, cabang dan peranan filsafat. Filsafat terjadi menjadi beberapa cabang utama, yaitu 1. Metafisika, yang membahas hakikat realitas dan eksistensi. Kedua, epistemologi, yang menelaah asal, sumber, dan pengetahuan dan batas pengetahuan. Ketiga, etika, membicarakan moralitas serta perilaku baik dan buruk. Keempat, logika, menelaah aturan berpikir benar dan sistematis. Yang terakhir ada estetika, membahas pengalaman dan nilai keindahan. Kemudian ada objek filsafat. Yang pertama ada objek material. Segala sesuatu yang ada dan mungkin ada meliputi alam semesta, manusia, serta nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, objek formal. Cara pandang filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan rasional berbeda dengan ilmu yang fokus pada aspek tertentu saja. Kemudian metode filsafat, yang pertama ada metode kritis, kedua metode intuitif, ketiga metode skolastik, keempat metode matematis, kelima metode empiris eksperimental, keenam metode transendental, 7 metode dialektis, 8 metode fenomenologis, 9 metode eksistensialisme, 10 metode analitika bahasa. Kemudian kegunaan filsafat, 1. Memberikan pemahaman tentang konsep dasar. Kedua, melatih berpikir kritis, rasional, dan mendalam. Ketiga, menggali pertanyaan-pertanyaan fundamental. Keempat, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Kelima, menjadi dasar dalam membangun etika dan moral. Yang keenam, menjadi pandangan hidup manusia. 7, sebagai sarana kritik terhadap ideologi. 8, membantu pemecahan masalah. 9, menjadi wadah dialog antar budaya. Kemudian peranan filsafat. 1. Sebagai pendobrak, membuka wawasan baru dalam cara berpikir. Sebagai pembebas, membebaskan manusia dari kebodohan dogmatisme.
Tiga, sebagai pembimbing, memberikan arah dalam kehidupan dan ilmu. Adapun peran filsafat dalam kehidupan manusia sangat besar, antara lain sebagai pendobrak pola pikir mitosentris dan menjadi logosentris, sebagai pembebas dari ketidaktahuan, serta sebagai pembimbing dalam berpikir logis dalam kritis. Filsafat juga membantu manusia dalam merumuskan pandangan hidup, menilai etika, dan mengembangkan pemahaman mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta kehidupan sosial. Bab ketiga, kesimpulan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu dan cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan, metode, serta landasan konseptual dari ilmu. Filsafat memiliki objek material berupa segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, serta objek formal berupa sudut pandang yang menyeluruh terhadap objek tersebut. Berbagai metode filsafat memberikan jalan bagi manusia untuk menemukan kebenaran, baik melalui pengalaman, perdebatan, maupun analisis logis. Cabang filsafat seperti metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika memberikan kontribusi dalam membentuk pemahaman manusia yang tentang realitas, pengetahuan, moralitas, dan keindahan. Peran filsafat dalam kehidupan manusia tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktik nyata dalam membentukkan cara berpikir kritis, rasional, dan menyeluruh. Oleh karena itu, mempelajari filsafat ilmu sangat penting baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pembentukan pandangan hidup yang bermakna. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.